Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 20 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan jawaban Maria kepada malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara dan saudariku terkasih, bagaimana cara Tuhan mengungkapkan perkenanannya kepada kita? Dalam Mazmur bab 86 ayat 17 kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah kepadaku tanda kemurahan-Mu. Dalam perjanjian lama, Tuhan melakukan banyak tanda dan mujizat. Dia lakukan untuk menunjukkan kasih dan belas kasihannya kepada umatnya. Contoh seperti pembebasan dari perbudakan di Mesir dan penyeberangan di Laut Merah. Atau ketika Ahaz, Raja Yehuda dan pewaris takhta Daud dikepung oleh kekuatan yang mengancam dan yang akan menghancurkan dia dan rakyatnya, Tuhan memberinya tanda untuk meyakinkannya bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan janji yang dia buat kepada Daud dan keturunannya. Raja Ahaz bagaimanapun telah kehilangan harapan pada Tuhan dan menolak untuk meminta tanda perkenanan. Tuhan memberikan tanda untuk meyakinkan umatnya bahwa dia memang akan memberi mereka juru selamat yang akan memerintah dengan damai dan kebenaran. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, kita melihat penggenapan nubuat Yesaya dan terungkapnya rencana penebusan Allah dalam peristiwa-peristiwa menjelang inkarnasi, menjelang Sabda menjadi daging, Sabda menjadi manusia. Era baru keselamatan dimulai dengan konsepsi Yesus di dalam rahim Maria. Anak yang akan lahir ini dikandung karena rahmat Roh Kudus atas Maria yang mendapat kemurahan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, karena Hawa adalah ibu dari seluruh umat manusia yang berbuat dosa, Maria menjadi ibu dari Adam baru yang akan menjadi ayah, dalam tanda petik, ayah umat manusia. Umat manusia yang mana? Umat manusia yang baru, menjadi baru karena kasih karunia-Nya. Anak yang dikandung dalam rahim Maria adalah pemenuhan semua janji Tuhan. Dia akan menjadi besar, dia akan menjadi anak yang maha tinggi dan raja, dan namanya akan disebut Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Ya, Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat mengulangi kepada Maria, putri keluarga Daud, janji yang dibuat kepada Raja Daud. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud ayahnya, dan dia akan memerintah atas keluarga Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah janji kepada Raja Daud yang dibuat oleh Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus,
Sekarang kita lihat bagaimana tanggapan Maria terhadap firman Tuhan, terhadap kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dia tahu dia mendengar sesuatu di luar kemampuan manusia. Pasti akan dibutuhkan mujizat. Pertanyaan Maria, bagaimana janjinya? Karena dia tidak punya suami. Pertanyaan ini tidak didorong oleh keraguan atau skeptisisme, tetapi oleh keheranan belaka. Sebagai manusia normal, Maria adalah pendengar firman yang sejati. Kita harus ingat itu. Dia segera menanggapi dengan iman dan kepercayaan setelah mendengar penjelasan yang luar biasa tentang kehendak Allah atas dirinya. Respon tanggapan cepat Maria, ya, terhadap pesan ilahi adalah model iman bagi semua orang beriman. Maria mempercayai janji-janji Allah, bahkan ketika itu tampak mustahil. Maria penuh rahmat karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar dan akan digenapi. Dia bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan, bahkan jika itu tampak sulit. Maria adalah bunda Allah, Theotokos, karena Allah berinkarnasi ketika Allah menjadi daging di dalam rahimnya. Ketika kita berdoa, doa Credo Nicea yang panjang itu, kita akan menyatakan di dalamnya pengakuan iman kita dalam misteri besar ini, misteri inkarnasi. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus. Dia berinkarnasi dari perawan Maria dan dijadikan manusia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan memberi kita rahmat dan Tuhan mengharapkan kita untuk menanggapi dengan kemauan, dengan ketaatan, dan dengan iman atau kepercayaan yang sama seperti yang dilakukan Maria. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan juga memberikan pertolongan. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan sarana buat kita untuk merespon. Kita bisa berserah pada kasih karunia-Nya, atau kita menolak dan menempuh jalan kita sendiri. Pilihan ada pada kita. Saudara dan saudariku, apakah kita percaya pada janji-janji Tuhan? Pertanyaan yang penting buat kita. Apakah kita berserah total pada kasih karunia-Nya, pada kehendak-Nya? Saya ajak kita, saya dan Anda, di hari-hari terakhir persiapan kita menjelang kelahiran Kristus, menjelang perayaan Natal, mari kita beri respon seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti perkataanmu. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menawarkan kami rahmat, belas kasihan, dan pengampunan yang berlimpah melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi rahmat, seperti yang dilakukan Maria dengan mempercayai janji-janji-Mu dan dengan memberi-Mu jawaban ya tanpa syarat atas kehendak dan rencana-Mu untuk hidup kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.